saya Tita Tia Nabila dengan NIM 2023-27059 jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Jadi hari ini saya akan membahas tentang hasil analisis mengenai peran seleksi tenaga kerja yang tepat terhadap tercapainya tujuan organisasi. Nah, berdasarkan PPT yang telah saya buat, dalam PPT ini kita akan membahas beberapa pertanyaan penting terkait seleksi tenaga kerja, yaitu yang pertama, metode apa aja sih yang digunakan dalam pengadaan seleksi? Kemudian yang kedua, hal apa saja sih yang harus dipertimbangkan dalam proses seleksi? Dan yang ketiga, hal apa saja sih yang harus dilakukan agar terjalannya sistem seleksi yang efektif? Jadi terdapat dua metode pengadaan seleksi yang umum digunakan, yaitu yang pertama menggunakan metode ilmiah dan yang kedua menggunakan metode non-ilmiah. Jadi adapun metode ilmiah itu bersifat sistematis dan objektif, di mana metode ilmiah itu berfokus pada analisis cermat terhadap unsur selektif yang berorientasi pada prestasi kerja calon karyawan. Jadi berdasarkan analisis jabatan berpedoman pada undang-undang perburuan. Jadi sedangkan metode non-ilmiah itu lebih bergantung pada perkiraan dan pengalaman. Jadi komponen penilaian umumnya itu meliputi surat lamaran, ijazah, transkripsi nilai, surat keterangan, serta referensi atau rekomendasi. Kemudian pendekatan seleksi. Jadi proses seleksi itu umumnya menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama seleksi administrasi, yaitu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi calon karyawan. Nah, jadi seleksinya itu melakukan seperti seleksi tertulis. Kayak kalau seleksi tertulis itu seperti gunanya itu untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan dan kompetensi calon karyawan. Jadi seleksi tidak tertulis itu seperti wawancara, psikotes, simulasi kerja yang bertujuan untuk menilai kemampuan dan karakter calon karyawan. Nah, adapun sistem seleksi menurut Andrew F. Sikula, jadi Andrew F. Sikula ini merupakan seorang pakar manajemen sumber daya manusia. Jadi dia mengemukakan dua sistem seleksi, yaitu successive hardless, yaitu sistem gugur, di mana calon karyawan mengikuti setiap tahap seleksi secara berurutan. Jadi mereka yang tidak memenuhi syarat di setiap tahap akan gugur. Kemudian ada yang compensator approach, yaitu sistem kompensasi, di mana calon karyawan mengikuti semua tahapan seleksi penilaian. Jadi penilaian akhirnya itu dilakukan berdasarkan rata-rata nilai dari semua tahap seleksi. Nah, kemudian adapun hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses seleksi. Jadi pertama itu keadaan penawaran tenaga kerja. Jadi itu berupa jumlah pelamar. Jadi ada berapa sih pelamar yang mencalonkan diri kayak gitu, yang mencalonkan diri dalam posisi tersebut. Terus tingkat imbalan atau upah, yaitu kalau dia bekerja di perusahaan itu berapa gaji yang akan mereka berikan kepada karyawan tersebut. Kemudian persyaratan pekerjaan, apa aja sih syarat-syarat saat bekerja di situ. Kemudian keadaan di luar organisasi itu berupa faktor etika, jadi ketersediaan dana dan fasilitas. Jadi berapa dana yang dikeluarkan untuk proses rekrutmen. Kemudian faktor kesamaan kesempatan. Jadi setiap orang itu memiliki kesempatan dalam proses ini. Jangan mentang-mentang dia punya pengaruh, dia itu
Jangan mentang-mentang dia punya pengaruh, ya udah dia lewat. Yang nggak ada pengaruh di situ sulit untuk lewat kayak gitu. Kemudian perangkat organisasi itu ada analisis jabatan, itu berupa perencanaan sumber daya manusia, kemudian pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Jadi 3 sasaran utama, yaitu yang pertama keakuratan, jadi kemampuan dalam memprediksi kinerja pelamar. Jadi pada saat misalnya dia ini di wawancara gitu, kita tahu oh dia kinerjanya seperti ini. Kemudian keadilan, yaitu kesempatan yang sama bagi setiap pelamar. Jadi setiap orang itu memiliki kesempatan dalam posisi tersebut, harus adil gitu. Kemudian keyakinan, yaitu manfaat yang diperoleh dari proses seleksi. Apa sih manfaat dari proses seleksi ini? Kemudian dampak pada organisasi, yaitu orientasi. Jadi memastikan proses seleksi itu sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian disiplin, yaitu menerapkan aturan dan proses yang jelas dalam seleksi. Kemudian pengembangan, yaitu mengembangkan sistem seleksi yang terus-menerus diperbaiki. Kemudian perencanaan karir, yaitu menyiapkan jalur karir yang jelas bagi karyawan. Kemudian penilaian prestasi kerja, jadi mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala. Terus kompensasi, yaitu menetapkan sistem kompensasi yang adil dan kompetitif bagi setiap karyawan. Baiklah, jadi adapun kesimpulan dari pembahasan saya hari ini. Jadi seleksi itu merupakan tahap kritis dalam manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Jadi keberhasilan seleksi itu bergantung pada pertama itu pemahaman karakteristik jabatan, kemudian analisis jabatan yang baik, kriteria seleksi yang tepat. Proses seleksi itu harus memperhatikan jadi knowledge, yaitu pengetahuan. Jadi mengevaluasi pengetahuan yang dimiliki oleh calon pelamar, sebanyak berapa sih pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian skills, yaitu keterampilan. Jangan hanya mereka itu tahu ini tapi tidak ada keterampilan. Jadi kita itu harus menilai keterampilan atau kemampuan teknis yang dimiliki oleh calon pelamar. Kemudian abilities, yaitu kemampuan. Jadi kemampuan mereka dalam mengevaluasi seperti kemampuan beranalisis, memecahkan masalah dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik lain. Jadi kita juga harus mempertimbangkan karakteristik lain yang relevan seperti kepribadian mereka, motivasi mereka dan lain sebagainya. Jadi indikator keberhasilan seleksi itu berupa rasio seleksi yang tepat. Jadi organisasi itu harus memastikan proses seleksi menghasilkan rasio yang sesuai antara pelamar yang diterima dan total pelamar. Jangan nanti jangan nanti perusahaan itu kebanyakan karyawan sedangkan tidak ada pekerjaan di dalam itu. Jangan kebanyakan karyawan tapi tidak ada pekerjaan gitu kan. Kemudian kesesuaian kandidat dengan kebutuhan. Jadi kandidat yang diterima itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian produktivitas karyawan yang diterima. Jadi karyawan yang diterima itu harus mampu memberikan produktivitas yang tinggi pada perusahaan. Jadi yang seleksi yang efektif itu akan berdampak positif pada pertama itu kinerja organisasi. Jadi proses seleksi yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian produktivitas. Jadi karyawan yang tepat akan meningkatkan produktivitas organisasi. Kemudian efisiensi biaya rekrutmen jangka panjang. Jadi proses seleksi yang efektif akan mengurangi biaya rekrutmen jangka panjang. Nah, jadi hanya inilah yang bisa saya sampaikan mengenai proses seleksi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, harap di komen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.